Apa itu lobus temporal? Lobus temporal adalah salah satu dari 4 lobus utama yang terletak di otak manusia. Nah, lobus ini terletak di mana sih? Lobus temporal terletak di bagian bawah tengkorak atau dekat telinga. Ilustrasinya seperti ini. Kalian bisa mengangkat tangan kiri kalian, kemudian menekuk semua jari-jari termasuk ibu jari. Dan kalian bisa menghadap seperti ini dan menekuk seluruhnya. Lihatlah ini sebagai lobus temporal kalian, ini adalah spinal cord-nya. Dan terletak dekat telinga. Nah, sampai sini kita udah dengar nih di mana letak dari lobus temporal. Kurang lebih pasti kita dapat gambaran apa sih fungsi utama dari lobus temporal. Sini, aku kasih tahu. Yang pertama, lobus temporal berfungsi sebagai pengolahan informasi auditori manusia atau pengenalan suara. Yang kedua, lobus temporal juga berfungsi sebagai pengolahan informasi memori manusia. Dan yang ketiga, lobus temporal juga berperan dalam pengenalan wajah dan bahasa. Gimana? Menarik kan lobus temporal untuk kita pelajari? Yuk kita pelajari. Namun sebelumnya, perkenalan diri dulu. Korteks temporal adalah area otak yang terletak pada lobus temporal. Iya, karena dia memiliki beberapa macam fungsi yang sangat-sangat penting. Nah, mari kita bahas subdivisi apa saja sih yang bekerja pada korteks temporal kita. Yang pertama, ada yang disebut juga dengan korteks temporal superior. Nah, korteks ini terlibat dalam pengolahan informasi auditori tingkat tinggi. Nah, ini bisa memahami bahasa, pengenalan suara yang kompleks bahkan kata. Yang kedua, ada korteks temporal inferior. Bagian ini berperan dalam pemahaman bahasa serta pengolahan visual yang terkait dengan pengenalan objek bahkan wajah kita. Yang ketiga, ada yang disebut dengan gyrus temporal superior. Ini sangat terlibat sekali nih dalam mengatur memori, pengolahan musik, bahkan pemahaman makna kata-kata yang coba kita utarakan. Dan yang selanjutnya ada gyrus temporal medial, berperan dalam pembentukan dan pengambilan memori jangka panjang. Jadi, semua teratur dalam nih gyrus ini. Gyrus temporal inferior terlibat dalam pengenalan objek wajah dan visual yang tingkatnya lebih tinggi. Nah, semua subdivisi ini bekerja sama dalam mengolah informasi yang kompleks untuk kita memahami suatu bahasa, kata, bahkan yang lebih pentingnya adalah memori kita, termasuk memori jangka panjang kita. So, penting kan subdivisi yang bekerja pada korteks temporal kita? Kalian tahu gak sih, fungsi lobus temporal itu multifungsi menampung korteks pendengaran primer, korteks pendengaran visual, dan sekunder, bagian dari korteks penciuman primer, serta amigdala dan hipokampus. Oh iya, lobus temporal juga punya beberapa fungsi nih. Yang pertama ada proses sensori, respons afektif, dan navigasi spasial. Jadi sekarang tahu kan kalau lobus temporal ini penting banget. Jadi kalau orang yang nggak punya fungsi lobus temporal itu, ia bakal menggunakan sistem visual dorsal untuk membuat gerakan yang dipandu secara visual dan dalam banyak keadaan yang agak khas. Oh iya, lupa. Aku kasih tahu juga nih, sulcus temporal superior atau STS menganalisis biologis. Jadi, STS menerima masukan multimodal yang berperan dalam mengkategorikan rangsangan. Kategorisasi utamanya adalah persepsi sosial yang mencangkup analisis gerakan tubuh aktual atau tersirat yang memberikan informasi yang relevan secara sosial. Menurut penelitian Gary Jovel dan Alice Otole, berpendapat bahwa gerakan alami wajah dan tubuh serta suara memberikan isyarat yang kuat terhadap identitas seseorang. Lebih jauh lagi, mereka mengusulkan bahwa sistem pengenalan orang secara visual dan pendengaran berevolusi selama ratusan juta tahun untuk memungkinkan kita mengenali individu dari jarak yang aman. Dan bahwa kemampuan pengenalan ini memerlukan penggunaan isyarat gerakan tubuh serta isyarat wajah. Pengetahuan tentang gerakan biologis sangat penting untuk mengenali dan juga untuk menyimpulkan niat orang lain. Nah, terakhir nih, aku mau kasih tahu mode sistem saraf manusia terdistribusi untuk wajah itu dibagi jadi dua. Yang pertama ada sistem inti atau atas terdiri dari wilayah occipital dan temporal. Dan yang kedua ada sistem diperluas atau bawah yang termasuk wilayah yang merupakan bagian dari sistem saraf untuk fungsi kognitif dan afektif lainnya. Gimana sih proses pendengaran di dunia cuping? Pertama-tama, gelombang suara yang telah mencapai telinga menstimulasi rangkaian peristiwa mekanis dan saraf di koklea, batang otak, dan akhirnya korteks pendengaran yang akan menghasilkan persepsi suara. Tahukah kamu, dua jenis suara yang paling menarik bagi manusia adalah bahasa dan musik.
Berbicara tentang bahasa, bahasa juga mencakup membaca dan braille serta bahasa nonverbal seperti bahasa isyarat. Bahasa mengandalkan elemen pendengaran individu, sedangkan musik mengandalkan hubungan antar elemen pendengaran. Dalam mendengarkan musik, lobus temporal kiri memainkan peran utama dalam pengelompokan ritme temporal, sedangkan lobus temporal kanan memainkan peran yang saling melengkapi dalam meter. Otak musisi profesional memiliki respon yang lebih jelas terhadap informasi musik dibandingkan otak non-musisi. Secara morfologi saja berbeda di area gyrus Henschel karena volume materi abu-abu dan materi putih di gyrus Henschel musisi jauh lebih besar. Apakah musik itu menyenangkan bagi kamu? Mengapa sih kita bisa menyukai musik? Yes! Tidak ada alasan jelas mengapa rangkaian atau pola suara harus menimbulkan respon yang menyenangkan bagi manusia. Namun, ditemukan kurang dari -3% orang menganggap musik itu tidak menyenangkan. Kita mengembangkan ekspektasi ketika kita mendengarkan musik apakah sesuai dengan harapan atau tidak. Karena mendengarkan musik yang menyenangkan menyebabkan pelepasan dopamin di nak dan juga nucleus caudatus. Konektivitas materi putih antara gyrus temporal superior dan nucleus accumbens melalui orbit frontal. Area ini memperkirakan perbedaan sensitivitas individu terhadap imbalan musik. Dapat dikaitkan semakin besar konektivitasnya, semakin besar imbalan ketika mendengarkan musik. Namun pada akhirnya hanya sedikit yang diketahui mengenai peran relatif dari lobus temporal kiri dan lobus temporal kanan dalam perilaku sosial dan juga afektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jaringan lobus temporal. Lobus temporal penting untuk serangkaian proses kognitif, termasuk bahasa, musik, dan pemrosesan informasi spasial, persepsi, wajah, dan memori. Sebagaimana dirinci dari buku Brain Code, meskipun penekanan historis pada daerah kortikal vokal mungkin merupakan lokasi untuk mengendalikan berbagai proses kognitif, kita sekarang memahami bahwa ada jaringan luas yang terlibat dalam semua proses kognitif, khususnya yang melibatkan lobus temporal. Salah satu contoh jaringan lobus temporal yang paling banyak dipelajari melibatkan tentang pembelajaran dan memori. Selain itu, kini terdapat penelitian ekstensif yang menunjukkan kelainan pada jaringan tersebut pada pasien dengan epilepsi lobus temporal. Korteks oksipital interior dan gyrus fusiformis telah menunjukkan bahwa konektivitas fungsional dua arah menunjukkan jaringan yang lebih terdistribusi daripada yang diusulkan sebelumnya. Seperti halnya jaringan lobus parietal. Meskipun para peneliti telah mengidentifikasi wilayahnya dalam jaringan lobus temporal yang terkait dengan proses kognitif tertentu, pada titik awal analisis jaringan kortikal ini sulit untuk menentukan peran apa yang mungkin dimainkan oleh wilayah yang berbeda. Setiap proses kognitif tertentu, kita harus mengendalikan studi lesi untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah yang diperlukan untuk proses tersebut dan wilayah-wilayah yang terlibat dalam upaya pendukung. Gejala lobus temporal lesi. Ada 10 gejala yang berhubungan dengan penyakit lobus temporal. Namun di video ini saya akan hanya membahas 3 gejala yang berkaitan dengan penyakit lobus temporal. Penyakit yang pertama merupakan gejala gangguan pendengaran dan bicara persepsi. Kerusakan pada korteks visual atau somatik premier menyebabkan hilangnya kesadaran sensasi. Jadi masuk akal memprediksi kerusakan bilateral pada pendengaran korteks akan menghasilkan turi kortikal. Tidak adanya aktivitas saraf di daerah pendengaran, korteks pendengaran berperan dalam membedakan dua bentuk. Pendengaran pemrosesan yaitu merangsangan yang disajikan dengan cepat dan pola yang kompleks. Rangsangan gangguan proses pendengaran mengungkapkan kesulitan lobus temporal pasien dalam membedakan bunyi, ujaran. Keluhan umum di kalangan pasien dengan kerusakan temporal kiri adalah orang yang berbicara terlalu cepat. Permasalahannya tidak hanya terletak pada pembeda bunyi ujaran, tetapi juga pada menilai tatanan temporal mereka. Lalu yang kedua yaitu gangguan persepsi musik. Pada gangguan ini memiliki 3 pendapat dari para ahli. Yang pertama ada Catherine Ligius Aufel dan rekan-rekannya pada tahun 1998 menunjukkan hal itu. Proses musik yang berbeda mungkin bergantung pada situs kortikal tertentu di gyrus temporal superior. Lalu yang kedua pada tahun 2007 Zatorre menekankan perbedaan utama belahan otak kiri diperhatikan dan kecepatan sayap, sedangkan sayap kanan lebih mementingkan perbedaan frekuensi. Suatu proses yang disebut sensitivitas spektral berpendapat yang terakhir pada tahun 2001. Barrett berpendapat
bahwa salah satu bukti terkuat mendukung faktor biologis dasar musik adalah amusia. Sekitar 4% orang memiliki kondisi yang dikenal sebagai amusia bawaan, yang berarti mereka tuli nada. Dan terakhir, mengenai gangguan persepsi visual, biasanya orang dengan lobektomi temporal tidak memiliki lapang pandang yang luas cacat, tetapi mereka memiliki kekurangan dalam persepsi visual, sehingga hasilnya konsisten dengan peran korteks inferotemporal. Dalam aliran ventral, defisit persepsi seperti ini pertama kali ditunjukkan oleh Brenda Milner pada tahun 1968 yang menemukan pasiennya dengan gangguan lobektomi temporal kanan. Dalam tes anomali gambar MC-GIL, misalnya salah satu item tes yang menggambarkan seekor monyet di dalam sangkar dilengkapi dengan lukisan di dinding kandang, suatu keanehan atau anomali yang nyata. Meskipun pasien dengan lesi lobus temporal kanan dapat menggambarkan isi kartun tersebut, tepatnya mereka tidak dapat mengenali aspek-aspek ganjil dari hal ini, gambar, dan Gangguan lain-lain. pemilihan input visual dan penglihatan. Dalam beberapa situasi, pendengaran memiliki ilustrasi dengan masalah mendengar dari dua percakapan secara bersamaan. Karena itu tidak mungkin bagi kita untuk memproses dua input secara bersamaan, karena sistem pendengaran hanya mengadopsi salah satu dari percakapan tersebut. Contohnya, teman-teman, kita pasti pernah gak sih berada di suatu obrolan yang mana di obrolan tersebut ada dua orang nih yang mengobrol sama kita. Nah, kira-kira apakah kita bisa menanggapi obrolan teman kita itu sepenuhnya? Tidak kan? Pasti ada salah satu yang kita fokuskan, atau bisa jadi juga kita mencoba untuk fokuskan ke salah satu teman kita saja. Sekarang, sistem saraf mungkin tidak dapat kita fokuskan secara memadai dalam ciri khas rangsangan dan untuk memungkinkan persepsi dan penyimpanan input yang efisien. Patut dicatat bahwa lesi lobus temporal kanan menghasilkan defisit bilateral, sedangkan lesi lobus temporal kiri menghasilkan defisit unilateral. Perbedaan ini menyiratkan bahwa lesi lobus temporal kanan memiliki peran yang lebih besar dalam hal perhatian selektif terhadap input visual daripada lobus temporal kiri. Saya akan melanjutkan bab dari gangguan organisasi dan kategorisasi. Dalam kemampuan kita untuk mengorganisasikan materi sangatlah penting untuk kita memahami bahasa dan memori. Sebagai contoh, kategorisasi memungkinkan untuk memahami kalimat yang kompleks dan panjang, termasuk makna dari masing-masing klausa dan informasi yang disimpulkan darinya. Pengaturan input sensorik tampaknya merupakan fungsi dari lobus temporal. Seperti contohnya, pasien dengan lobektomi temporal kiri mengalami gangguan dalam kemampuan mereka untuk mengkategorikan dalam suatu kata atau gambar dari objek yang sudah dikenal. Misalnya, ketika pasien-pasien ini diberi nama kategori seperti hewan, dan ketika diminta untuk mengingat contoh dalam kategori tersebut seperti anjing, kucing, tikus, mereka mengalami kesulitan meskipun mereka terbilang fasih di tes jenis lainnya. Nah, mengingat bahwa pasien-pasien ini mengalami kesulitan dalam jenis tugas kategori sederhana yang dapat dipelajari di laboratorium, kita dapat membayangkan bahwa kesulitan mereka dalam mengorganisasikan secara spontan dapat mewakili defisit kognitif yang sangat signifikan, terutama dalam ingatan untuk materi yang kompleks. Seperti pasien dengan lesi temporal posterior kiri dapat menunjukkan gejala disfasia di mana mereka dapat mengenali kategorisasi yang lebih luas, akan tetapi mengalami kesulitan dengan kategorisasi yang lebih spesifik. Ketidakmampuan untuk menggunakan informasi secara kontekstual. Sebagian besar dari kita pasti sering dong bertemu dengan seseorang yang tidak kita kenal. Seperti ketika kita bertemu dengan pelayan dari sebuah coffee shop, dan apakah kita mengingat siapakah orang tersebut? Nah, teman-teman tahu nggak sih daerah temporal medial dan neokorteks temporal itu sangat penting loh untuk fungsi memori? Kenapa ya? Karena pengangkatan lobus temporal medial secara bilateral termasuk hipokampus dan amigdala dapat menyebabkan anterograde amnesia, yaitu kesulitan untuk membentuk ingatan baru. Di sisi lain, kerusakan korteks inferotemporal mengganggu ingatan pola dan objek. Cedera lobus temporal kiri mengganggu memori verbal seperti cerita pendek. Sementara, cedera temporal kanan mengganggu ingatan nonverbal seperti gambar geometris, wajah, dan nada. Masuk ke bagian berikutnya, lobus temporal bisa menyebabkan perubahan kepribadian. Rangsangan pada korteks temporal anterior, medial, dan terkadang amigdala menghasilkan perasaan takut. Epilepsi lobus temporal membuat seseorang melakukan hal-hal yang menekankan hal sepele dan detail kecil dalam kehidupan sehari-hari seperti ucapan yang berlebihan, egosentris, gencar membicarakan masalah pribadi, paranoia, fanatik agama, dan meledak-ledak secara agresif.
Kalau lobus temporal bilateral yang rusak tuh gimana ya? Waduh, itu sih bahaya guys, karena bisa bikin perilaku seksual tuh jadi makin meningkat loh. Tapi nggak mungkin dong kita nggak ada solusi untuk tahu gimana kerusakannya. Jadi apa aja ya tes yang bisa dilakukan untuk mendeteksi lobus temporal? Yang pertama, untuk kemampuan auditori bisa dilakukan tes dikotik dengan kata dan nada, yaitu menguji kapasitas pemrosesan pendengaran. Yang kedua, untuk membantu kemampuan visual bisa dengan tes persepsi objek dan ruang visual yang dapat menguji kapasitas pemrosesan visual. Yang ketiga, memori verbal dilakukan dengan tes Wechsler skala 4, misalnya mengingat cerita pendek atau asosiasi lawan kata. Untuk nonverbal bisa digunakan tes gambar kompleks ray. Tes ini menguji memori pola geometris dengan instruksi salin gambar seakurat mungkin. Dan untuk bahasa bisa dengan tes token.